firman Tuhan, ya. Dan saya percaya kita ini meneruskan minggu lalu merayakan kebangkitan Tuhan kita. Nah, dia mati dan dia bangkit. Sungguh suatu hari yang besar bagi kita semua orang yang percaya. Karena kematiannya kita ditebus dari dosa. Karena kebangkitannya kita menang dari dosa. Amin. Mari kita baca hari ini. Saya akan menyampaikan dari Injil Yohanes pasal 1 sampai pasal 15. Ayat 1 sampai ayat 15. Saya akan baca ayat 1, saudara baca ayat yang kedua bergantian. Ya. Mungkin sudah ditayang di situ ya. Kita baca sama-sama nanti. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Mari silakan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Terang yang sesungguhnya akan menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang lelaki, melainkan dari Allah. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-15. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia adalah Roh. Amin. Saudara, mungkin Injil Yohanes 1 itu sering kita dengar, kita baca bersama-sama. Hari ini saya akan mengupas dari segi yang lain. Hari ini khotbah saya akan saya kasih judul nomor 1. Tapi satunya dicoret, saudara. Jadi nggak ada nomor 1 lagi. Mungkin kenapa nomor 1? Saudara, ada sesuatu yang kita belajar di dalam kehidupan kita. Seringkali di dalam hidup kita, di dalam gereja-gereja selalu mengutamakan Great Commission. Ya, pergilah, ya pertama, pergilah, tapi lupa saudara. Kita lupa, sebelum Great Mission bisa jalan, harus ada Great Commandment yang harus kita akui dan kita jalani. Apa itu Great Commandment? Kita semua, kasihilah Tuhan Allahmu dengan dan amin. Untuk itulah Dia datang kepada saudara dan saya dengan dorongan kasih-Nya. Benar begitu besar kasih Allah akan dunia, Dia datang. Keberhasilan pelayanan Dia karena didorong oleh kasih-Nya. Kita boleh menginjil kemana tanpa kasih yang ada dalam kita, tidak akan berhasil, sia-sia. Ya, di dalam dunia kita ditawarkan selalu ada yang nomor 1, pendeta nomor 1, penginjil nomor 1,
Ya, pengajar nomor 1 saudara. Tapi mari kita belajar hari ini. Untuk belajar itu kita harus meyakini. Kita harus tahu siapa kita ini. Di mata Tuhan dan di mata dunia. Pertama, jati diri ini penting sekali. Jati diri, siapa saya, siapa aku. Siapa sih aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Orang Kristen nggak tahu, masih tanya sama Tuhan. Kita ini milik Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan. Dari ayat dibaca itu, dia datang kepada siapa? Miliknya. Jadi kita ini semua milik Tuhan. Dia datang kepada miliknya. Jadi kalau ada yang tahu siapakah saya milik Tuhan. Kita sering mengerti, kita sering dibelajari, kamu milik Tuhan. Tapi adakah kehidupan kita benar-benar kita ini milik Tuhan? 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, ini kunci milik Tuhan ini menentukan bagaimana sikap kita, saudara. Sikap kita kepada sesama dan sikap kita kepada Tuhan. Kalau pengertian ini, kesadaran ini hidup di dalam setiap orang yang percaya, tidak akan terjadi percekcokan. Kenapa? Karena kita merasa sama-sama kita ini milik Tuhan. Jadi kalau kita milik Tuhan sama enggak? Tuhan enggak pernah membedakan. Kamu nomor 1, kamu nomor 2, nomor 3, enggak ada. Setiap orang yang percaya diberinya kuasa. Diberi kuasa oleh Tuhan. Roh Tuhan ada dalam hidup kita. Coba bayangin saudara. Kita bukan hanya miliknya, tapi dia percayakan rohnya dalam hidup kita. Amin. Tuhan katakan demikian. Akan lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi ketika dia pergi, dia mati, bangkit kembali. Roh Kudus itu sudah ada dalam diri setiap orang yang percaya. Jadi keyakinan yang pertama harus kita akui bahwa roh Tuhan ada dalam hidupku. Ini harus disadari, bukan hanya dimengerti, tapi dipraktekkan. Roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan ada padaku. Kita tahu kalau roh Tuhan itu roh damai sejahtera, bukan? Roh yang menghibur. Orang yang mengakui kalau roh Tuhan ada dalam hidup kita. Perkataan kita adalah perkataan penghiburan. Perkataan kita adalah perkataan pengampunan. Karena dia yang mengasihi kita. Dia yang mengampuni kita. Enggak ada hal lain saudara. Tapi seringkali banyak orang gereja mengerti dan mengerti. Tapi tidak mau menjalani. Ini sama saja dengan ayat yang kita baca tadi. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Kita pikir kita menerima Tuhan hanya bisa percaya, datang bergereja, sudah cukup. Tetapi itu bukan tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan bukan hanya di situ. Dia percayakan rohnya. Seringkali kalau kita nggak mau menerima hidup kita, Tuhan ada dalam hidup kita, berarti kita menolak Dia. Coba aja, pasangan suami istri yang baru saja menikah, terus yang satunya nggak mau menerima, jadi nggak ribut nggak? Pasti ribut, hidupnya nggak karu-karuan, saudara. Tuhan menawarkan, aku datang kepada milikku. Tapi kamu mau terima apa enggak? Tergantung bagaimana kita mau terima dia atau enggak. Hubungan kita dengan Tuhan kita
tergantung bagaimana kita bisa menerima Dia dalam hidup kita. Saudara, dan saya percaya saat-saat ini saudara, di dunia ini banyak orang yang sedang mengejar-ngejarkan pengalaman hidup. Orang yang pergi cruise, kapan lagi coba-coba jadi orang kaya, makan minum semua disediakan, enak kan? Iya kan? Waduh, luar biasa saudara. Tapi jarang sekali orang yang mau menceritakan pengalaman hidup dengan Tuhan. Setiap orang mengalami pengalaman hidup dengan Tuhan. Kenapa orang enggak menceritakannya? Karena belum ada dorongan dalam hidup kita. Aku menerima Tuhan karena mengerti, atau aku menerima Tuhan karena aku mau hidup menjadi milik Tuhan. Dua pengertian yang berbeda Tuhan menentukan masa depan kita di hadapan Dia nantinya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Orang yang menerima Yesus dalam hidupnya pasti akan ada perubahan. Perubahannya apa? Bukan perubahan dari dulu gak punya apa-apa sekarang punya banyak. Tetapi perubahan menjadi anaknya. Yang dulu suka benci, dulu suka marah-marah menjadi tidak marah-marah. Suka mengampuni karena roh Tuhan ada dalam hidup kita. Roh yang mengampuni kita, Dia lebih dahulu mengampuni kita, Dia lebih dahulu mengasihi kita. Kenapa kita gak mau bagi kasih kita kepada orang lain? Karena kita masih belum hidup di dalam Dia. Kita hanya mengerti hidup di dalam Dia, tetapi kita tidak mau hidup di dalam Dia. Pasti akan ada perubahan bagi orang yang percaya kepada Dia dan mau mengakui aku ini milik Tuhan. Amin. Seandainya ada suami istri yang bertengkar, saudara, mau marah-marah, dia milik Tuhan, aku milik Tuhan, nggak jadi, saudara. Pasti nggak jadi karena kalau sadar kan, sadar. Saudara suka setir mobil nggak? Kalau di depan sana ada speed kamera, saudara mau ngebut apa mau pelan-pelan seperti speed? Pasti saudara, aduh ada speed, rem sedikit. Itulah saudara. Kalau saudara sadar, Kristus ada di dalam hidup kita. Ketika melihat saudara yang marah, ampuni dia. Ketika ada saudara yang membenci, doakan dia. Firman Tuhan mengatakan, doakan musuhmu, berkati musuh-musuhmu. Itu akan keluar dari hidup. Itu adalah perubahan dalam hidup kita. Hidup kita diubahkan bukan karena kita mengerti, tapi karena kita berjalan bersama-sama Yesus. Berjalan bersama Yesus adalah berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Dan saya percaya kita ini semua nggak kurang pengetahuan. Selama setahun saudara dengerin khotbah 52 kali khotbah. Ingat gak tahun lalu khotbahnya apa? Lupa. Gak usah tahun lalu, minggu lalu khotbahnya apa? Apa yang diingat? Kebangkitan Tuhan. Sudah itu aja kan. Belum pernah sampai mengena di sini. Dia mati untuk aku. Dia bangkit untuk aku. Ini harus melekat dalam hidup kita. Saudara, hidup di dunia ini hanya sementara. Kita masih terbawa-bawa dari dunia yang selalu menonjolkan consumerize. Consuming. Kita suka consuming kan? Pasti suka saudara. Kalau ada sale sudah dikejar kemana-mana saudara. Nggak peduli jauh di city atau sale half price saudara pasti lari. Dari Castle Hill langsung ke city sana. Nggak peduli jauhnya saudara. Karena kita didorong oleh itu. Kita kerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Kita kerja keras untuk bayar mortgage untuk rumah. Kapan saudara bekerja keras untuk merubah kehidupan saudara? Hidup yang penuh pengampunan, hidup yang penuh kasih, hidup yang selalu memaafkan. Kapan saudara akan melakukan hal itu? Hidup ini saudara,
Kalau kita menjadi milik Tuhan, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarannya. Amin. Kita akan, itu tujuan Tuhan. Supaya setiap kita menjadi serupa dengan gambaran, menjadi seperti Dia. Bukan sama seperti Dia. Karena yang nomor satu adalah Dia. Kita ini nomor dua, saudara. Yang kedua kita ini. Kamu kedua. Nomor satu, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jadi saudara, mulai sekarang tidak ada kita selalu, itu pendeta bagus, saya harus kejar dia, itu bisa meramalkan hidup saya yang akan datang. Saudara gak perlu hal yang itu lagi, karena kita sudah hidup di dalam Kristus, pencipta langit dan bumi. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, hanya oleh Dia, tidak ada satupun tanpa Dia. Sudah cukup, roh itu ada dalam hidup kita. Amin. Roh Tuhan ada dalam hidup kita. Roh penghibur, roh kebenaran, roh Kristus, roh Allah, roh penasehat, roh kasih karunia. Itu ada dalam hidup kita. Di dalam ini sudah cukup. Saudara kalau gak bisa mengampuni, gak usah cari pendeta. Cari yang di dalam ini. Roh Tuhan, Tuhan pimpin aku supaya bisa mengampuni orang saudara saya yang bawel ini. Sudah ada di sini, sudah disiapkan. DNA-nya sudah ada. Setiap manusia diciptakan sesuai dengan gambarannya. Ya, ini akan dipulihkan kembali dengan kedatangannya Dia dan kebangkitannya Dia di kayu salib. Orang-orang yang merasa dosanya diampuni akan merasa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, Dia bukan hanya sekali, saudara. Kita bertobat bukan hanya sekali, tetapi setiap hari. Setiap kali kita diingatkan kebenaran firman Tuhan. Kalau saya tanyakan, saudara mau sekarang ini terima Tuhan apa menolak Dia? Oh pasti, oh saya terima Tuhan. Saya ini milik Tuhan, saya terima Dia. Tapi benar-benarkah ini? Apa yang kita ucapkan sesuai dengan hati kita? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan. Amin. Jadi hidup saudara harus ditentukan oleh hati. Dan hati ditentukan siapa yang ada di sini, saudara. Kalau yang ada di hati saudara adalah Yesus Kristus, Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang menebus dosa, kita akan pasti sesuai dengan apa yang dituliskan dalam firman Tuhan. Jadi nggak ada lagi. Terus gimana? Ya bertobatlah sekarang. Bertobat. Ampuni saya Tuhan. Saya mengerti tentang menerima Engkau, tapi Engkau belum menjadi milikku. Tuhan bilang kau milikku. Tapi benar enggak kita ini milik Tuhan? Ada dua jalur saudara. Tuhan mengatakan kamu ini milik Tuhan. Tetapi benar enggak hati kita, aku ini milik Tuhan? Dipertanyakan saudara. Waktunya belum terlambat. Ya. Apalagi yang orang yang sudah tua kayak saya begini saudara. Oke, waktu tinggal berapa tahun lagi sih saudara? Mau ngejar apa lagi? Saudara akan sama nantinya. Tiap hari umur saudara bertambah. Bertambah hari, bertambah umur, bertambah bulan, bertambah umur. Bertambah tahun, bertambah umur. Umur manusia 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Pernahkah sudah memikirkan? Hidup bersama-sama dengan Tuhan. Sekarang dan selama-lamanya. Amin. Hidup dengan Tuhan sekarang dan selama, ya saat ini. Kalau kita hari ini saja, detik ini saja nggak bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kapan lagi kita mau hidup bersama-sama dengan Tuhan nantinya? Manusia penuh dosa. Ini daging ini selalu meminta sesuatu, saudara. Kenyamanan daging itu nggak pernah bisa diatasi, saudara. Tetapi bisa diimbangi dengan kasih kita kepada Tuhan. Dengan memiliki hati, ya Tuhan aku ini milikmu. Ya Tuhan aku ini milikmu.
Jadi saudara, jati diri bukan jati diri tentang karakter kita, tapi jati kita di hadapan Tuhan. Saudara boleh dengerin khotbah dari mana saja boleh saudara. Tapi kalau saudara dari khotbah ke khotbah tidak ada perubahan dalam hidup saudara. Saudara tidak mengasihi Tuhan lebih lagi. Saudara tidak mengasihi sesama lebih lagi. Enggak ada artinya. Itu khotbah hanya sampai di sini saudara. Belum sampai di sini. Belum sampai di sini saudara. Hati. Banyak pasangan di sini, pernah nggak saudara mikir waktu nanya pasangan saudara, mau nggak engkau jadi pasanganku? Itu dari hati atau pikiran? Dua-duanya ya? Coba ingat-ingat lagi, pertama kali saudara ketemu pasangan saudara, selalu baik tiap hari, diajak pergi ke sana kemari. Wah luar biasa, memang dia ini baik. Saya tunggu-tunggu kenapa enggak dia tanya-tanya ya. Kenapa enggak begitu ditanya saudara. Maukah kamu menjadi pasanganku? Waduh luar biasa. Iya saya mau, senang hati waktu itu masih muda saudara. Lama kelamaan saudara. Yang dulunya dari hati akhirnya dari sini saudara. Pasangannya berbuat salah sudah mulai saudara. Api keluar di mana-mana. Apa yang kita mengerti di dunia tidak akan kekal. Tetapi kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan yang ada dalam hidup kita. Karena firman Tuhan kekal selama-lamanya. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya akan tetap selama-lamanya. Kalau kau mengasihi pasanganmu hanya karena kasih jasmani tidak akan kekal saudara. Yang ada cuma tambal sulam saudara. Ada yang tambal sulam, ngerti tambal sulam. Ini salah di sini dibetulin, salah di sini betulin, salah di sini betulin. Bentuknya sekarang udah nggak keruan-keruan lagi. Banyak tambalannya daripada aslinya saudara. Nah itulah saudara. Makanya kita harus memiliki hati kudus. Aku milik Tuhan. Amin. Bapak kami bersyukur Engkau memiliki kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau mengingatkan hal ini. Kami tahu Tuhan firman-Mu mengatakan Engkau datang kepada milikmu. Aku milikmu Tuhan. Berbuatlah seperti apa yang Kau rencanakan dalam hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang kedua. Yang kedua itu rela jadi yang kedua. Enggak jadi banyak sekali di sini saudara. Banyak sekali saudara. Orang-orang yang merasa dirinya lebih dari yang lain. Bukan hanya di gereja saudara, di rumah juga banyak. Ya kan, suami yang biasanya banyak melakukan sesuatu, sok-sok merasa, oh ini saya bisa, kamu bisa apa? Istrinya juga gitu, saudara sama juga. Sama halnya saudara. Merasa pingin nomor satu. Pingin aku yang lebih utama. Mari kita belajar dari ini saudara. Kerelaan. Ini pemuritan yang berdasar saudara. Di dalam Yohanes pasal yang 1 tadi, tapi di ayat 35 sampai 37. Pada keesokan harinya, ya. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Hanya dengan perkataan, lihatlah anak domba Allah. Apa yang terjadi? Kedua muridnya mendengar perkataan itu langsung ikut Tuhan Yesus. Dari hal ini, dari pasal 1 ini saya belajar, wow. Apa sih sebenarnya yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis? Dia selalu berkoar, bertobatlah, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah.
Ketika dia membaptiskan murid, dia katakan, aku membaptiskan engkau dengan air. Tetapi dia yang lebih besar, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia akan membaptiskan kamu. Setiap pelayanannya, dia sudah mengakui, aku bukan yang pertama, aku yang kedua. Yang pertama, Yesus Kristus Tuhan kita. Ini bisa praktekkan dalam kehidupan kita, setiap aspek kehidupan kita. Mulai dari rumah tangga, sampai di gereja, sampai dimanapun kita berada. Merasa aku bukan yang pertama. Aku hanya bagian dari semuanya. Amin. Aku ini bagian. Yohanes itu rela mengizinkan muridnya mengikut Yesus, saudara. Kalau di sini, di gereja sini habis diajarkan, ayo ikut komsel. Lalu apa? Jemaat ini pindah ngikut orang lain. Cuma aduh yang marahnya pengurusnya, saudara. Dia udah dilatih capek. Kok ngikut ke sana? Kok pindah ke sana? Saudara, kalau kita punya hati ini milik Kristus, jemaat ini milik Kristus, semua milik Kristus. Kemanapun juga kalau dia pergi ke Kristus sudah cukup. Karena dia itu milik Kristus, bukan milik gereja. Bukan milik Pak Pendeta. Semua itu milik Kristus. Karena kita itu milik Kristus, saudara. Karena kita ini milik Kristus. Yohanes Pembaptis. Dia kata, aku bersaksi tentang terang itu. Tentang Yesus. Dia mengajarkan murid-muridnya tentang Yesus. Yang paling bagus sekali yang saya percaya ini katakan. Ketika Andreas, salah satu murid Yohanes, ketemu saudara, dikatakan gini. Aku telah menemukan Kristus. Perkataan inilah saudara yang menjadi keberhasilan penginjilan, menjadi keberhasilan pemuridan. Pemuridan yang membawa tiap orang untuk mengenal Kristus, bukan mengerti tentang Kristus, tetapi mengenal Kristus. Andreas tidak banyak lagi ditulis, saudara. Tapi perkataan ini menjadi kunci setiap penginjilan-penginjilan. Aku telah menemukan Kristus. Saudara, saya percaya Tuhan tidak pernah berhenti untuk masuk mengetok pintu di hati saudara. Aku datang kepada pemilikku. Aku datang kepada milikku. Siapa yang membuka pintunya, dia akan menerima pengalaman dengan Kristus. Andreas mengalami perjumpaan dengan Kristus. Makanya dia bisa berkata, aku telah menemukan Kristus. Aku telah menemukan Kristus. Pernah enggak saudara bersaksi tentang ini? Aku telah menemukan Kristus. Saudara kita, saya enggak nyalahkan gereja saudara. Pribadi kita harus diubahkan kalau kita milik Tuhan. Diubahkan di mana? Pertemuan dengan Kristus, encounter dengan Kristus Yesus dalam hidup kita, itu menentukan hidup kita. Saudara boleh berkhotbah ke sekeliling dunia sana saudara. Tetapi kalau tidak disertai hasilnya dengan pengakuan Andreas ini saudara, tidak akan ada hasilnya. Hasilnya apa saudara? Ketika Andreas mengajak Petrus, saudara, langsung saja Petrus begitu percayanya sama Andreas. Dia saudaranya, langsung percaya, langsung ngikut Kristus. Kenapa? Karena dia percaya. Siapa yang pernah mengajak saudara? Saudara mengajak orang ketemu Kristus, atau kita mengajak orang ke gereja?
Saya gak salahkan gereja saudara. Tapi sikap hati kita. Kalau kita mau ngajak orang, katakan, aku menemukan Tuhan di gereja ini. Ayo kita pergi ke sana. Undang mereka bukan karena kepandaian pengkhotbahnya, bukan karena kebaikan para gembalanya, tapi lihat dia yang nomor satu, yang di atas sana. Kalau kita semua bisa mengakui, aku sudah menemukan Kristus. Itu sudah cukup akan mengubah seluruh dunia saudara. Dari Yohanes 1 Andreas, ada 1 Petrus. Dari Petrus bertindak lagi, ada Paulus, ada Timotius, ada semuanya. Dari itu bergelombang semuanya. Orang-orang yang telah mengalami Kristus, yang menjadi dampak pada setiap orang. Amin. Saya percaya tanpa undangan nggak akan ada orang datang. Tanpa saudara aktif mengundang, tidak akan pernah orang datang. Pernah nggak rumah saudara kedatangan orang ujuk-ujuk terus datang gitu? Enggak kan? Ayo datang ke rumah, saya mau masak soto yang luar biasa. Pasti datang dia. Ayo ke rumah, pasti datang dia. Tapi kalau selama kita nggak mengundang, saudara, nggak akan pernah ada orang yang datang. Saudara, saya sama istri saya ini kan sering di rumah. Saya tuh merenungkan, iya, saya ini nggak pernah ngundang orang masuk ke rumah ya. Padahal ibunya itu suka masak, saudara. Senang masak tiap minggu masak buat gereja. Tapi pernahkah terpikir, wow, nggak ada seorang pun yang datang. Apalagi kalau datang kepada orang yang umurnya lanjut, susah sekali ya Pak Yanto ya. Kalau nggak diundang nggak datang ya. Iya saudara. Kita ini saudara diperlukan Andreas di dalam gereja. Yang mengundang orang, aku telah menemukan Kristus. Aku telah menemukan Kristus. Kenapa Petrus bisa percaya? Karena dia melihat perubahan dalam kehidupan Andreas. Dari mana Andreas bisa percaya? Karena Yohanes Pembaptis mengatakan, aku bukan yang pertama. Dia rela untuk menjadi yang kedua. Asal yang pertama ditinggikan selama-lamanya. Itulah tujuan kita, saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk bersama-sama mengalami Kristus dalam hidup kita. Aduh, udah kelewatan. Sampai jam berapa ini saya? 3:34. Yap. Saudara, saya nggak tahu apa yang ada di dalam hati saudara, tapi saya tahu persis apa yang Tuhan rindukan. Tuhan rindu setiap saudara menjadi milik Tuhan yang mengalami perubahan dalam hidupnya. Bisa mengajak orang datang kepada Yesus. Bukan datang kepada gereja. Datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Karena dia yang mati di kayu salib, saudara. Dia mati di kayu salib. Di kayu salib dia tebus saudara dan saya. Kuasa pengampunan ada pada setiap orang yang percaya. Begitupun hati kita harus penuh dengan pengampunan. Kuasa penerimaan ada dalam hidup dia. Di kayu salib ada penjahat di kanan dan kiri. Yang satu mengolok-olok, yang satu minta bersama-sama dengan Tuhan. Dia membuka hatinya, memberikan kesempatan kepada dua orang penjahat. Kamu mau ikut aku atau kamu mau mati di dalam lembah kekelaman. Karena saya percaya Kristus yang terang itu akan menerangi hatimu, akan menerangi setiap kita. Saudara, saya percaya setiap orang ini, firman Tuhan katakan,
Firman Tuhan itu sudah diukir di loh batin kita. Kita tahu mana yang baik, mana yang enggak baik. Tinggal kita mau melangkah, mau apa enggak. Itu aja keputusannya. Bukan menakut-nakutin, nanti saya harus ini supaya naik ke surga. Saudara, surga itu sekarang ini. Surga itu sekarang ini, damai sejahtera Kristus itu adalah surga. Pengampunan dari Kristus itu adalah surga. Damai sejahtera Kristus itu adalah surga. Aku tinggalkan damai sejahtera aku bagimu. Damai sejahtera enggak ditemukan di dunia ini. Ini harus kita alami damai sejahtera. Minta Tuhan, minta. Kita kan anaknya. Minta Tuhan aku berikan aku damai sejahtera, kita mulai gundah gulana. Tuhan aku minta damai sejahtera-Mu memimpin kehidupanku. Ketika kita dicaci maki, minta kepada Tuhan, Tuhan berikan roh pengampunan itu supaya aku bisa mengampuni saudaraku ini. Saudara, saya nggak bisa panjangkan lagi. Karena apa artinya kita mengerti banyak, tapi tidak ada yang kita lakukan. Apa artinya kita bergereja sampai setahun 52 kali, tapi tidak ada satu kali pun kita berubah. Tidak ada satu kali pun, satu minggu pun kita bertobat kepada Tuhan. Kalau orang sakit mau ke dokter, saudara, tahu sakitnya baru ke dokter, ya kan? Kita ini sudah benar-benar berdosa, nggak tahu berdosa, nggak mau datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Pikirnya kalau sudah pergi ke gereja hari Minggu, kita sudah kudus. Enggak, saudara. Kekudusan itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Nya, melalui pengampunannya. Bukan karena kita bergereja, bukan karena kita memberi persembahan persepuluhan, langsung kita kudus. Nah. Kekudusan itu ada di hati kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ya Tuhan aku mau. Berbuatlah seperti apa yang kau mau dalam hidupku. Itu saudara kuncinya. Seringkali kita ini didorong dengan dunia yang penuh dengan segala keinginannya. Dorongan dunia memang kuat saudara. Tapi saudara ingat, hidup kita tidak akan lama lagi. Bukan kita, bukan saya. Mungkin saya ya. Mungkin hari ini saya yang terakhir kali di sini. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu kan. Kapan Tuhan panggil saya? Nggak tahu kan. Mungkin saya kembali waktu ini ketemu dia, minggu depan nggak ketemu lagi. Bisa juga kan. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Ketika kau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan ampuni aku. Aku sudah menolak engkau. Hari ini saudara, antara saudara menerima dia datang ke milik, dia datang kepada saudara, ada saudara menolaknya. Pilihan ada di pada saudara. Saya nggak bisa berbuat banyak saudara. Saya hanya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya, saya hanya bisa berdoa supaya saudara semua bisa mengalami perubahan, malah mengalami perjumpaan dengan Kristus. Mari kita tutup mata kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Renungkan kembali ayat-ayat yang kita baca tadi. Saya highlight tentang kita ini milik Tuhan. Dan highlight, kita bukan yang kedua, pertama. Kalau saudara merasa tertegur dengan kebenaran firman Tuhan, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan bahasamu masing-masing. Datang kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang bisa memberikan kelegaan. Kalau engkau belum pernah mengalami seperti Andreas alami, berjumpa dengan Kristus, undang Dia dalam hidupmu. Mari Tuhan, mari masuk dalam hidupku. Aku ingin mengalami perjumpaan dengan Engkau.
Sehingga aku bisa berkata, aku telah menemukan Kristus. Bapa, hamba-Mu sudah selesai memberitakan kebenaran firman. Engkau sendiri yang akan memeteraikan kebenaran firman. Setiap firman yang sudah Kau sampaikan Tuhan, akan Kau meteraikan dengan kuasa Roh Kudus yang memimpin kami, yang mengingatkan kami setiap hal-hal di dalam kebenaran. Bapa, tolong kami. Kalau sampai detik ini Tuhan belum pernah mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami datang ke gereja, pulang, datang, pulang, datang, pulang. Kami rindu Tuhan. Setiap hari Minggu, aku mengalami perjumpaan dengan Engkau. Sehingga aku bisa berkata-kata kepada temanku, kepada tetanggaku, aku telah menemukan Engkau Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang penuh kuasa. Engkau Tuhan yang berdaulat atas dunia dan seisinya. Engkau berdaulat atas hidupku Tuhan. Pimpin aku Tuhan, agar kehidupanku sesuai dengan apa yang Kau rencanakan dalam hidup, yang sudah Kau rencanakan dalam hidupku. Saudara, setiap orang dipanggil berbeda. Setiap orang dipanggil untuk melayani Tuhan berbeda. Tetapi setiap orang dipanggil sama untuk menerima Dia, kita sebagai miliknya. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan.